Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya, serta nikmat iman, Islam, dan yang paling utama yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini guna melaksanakan proses pembelajaran walaupun menggunakan via daring, karena kita terbatas oleh jarak yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran dengan tatap muka yang disebabkan pandemi atau virus ini masih belum reda. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap gulita, dari alam kejahilan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Mungkin adik-adik sekalian bertanya-tanya, ini siapa ya kok baru lihat, baru mengajar di kelas ini. Oke, jadi saya perkenalkan diri secara singkat saja. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenal dulu seseorang itu, baru kita sayang. Jangan sayang dulu baru kita kenal. Jadi begitu ya. Saya Raden Muhammad Aldin, umur saya 22 tahun. Saya mahasiswa IAIN Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Mungkin itu ya. Materi kita kali ini yaitu kita akan bahas tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita menginjak ke pembahasan tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar, kita mesti terlebih dahulu paham pengertian tentang qada dan qadar. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman azali disebut sebagai qadar. Kenyataan bahwa saat terjadinya sesuatu yang menimpa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut qadar atau takdir. Sesuatu yang menimpa makhluk Allah itu disebut qadar atau takdir ya. Qadar itu perwujudan dari qadar. Keduanya baik qada maupun qadar saling berkaitan satu sama lain. Qada adalah ketentuan, yakni hukum atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Begitu ya, jadi sekalian. Sedangkan qadar adalah kenyataan dari ketentuan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataan atau ketentuan dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hubungan antara qada dan qadar, keduanya bisa diibaratkan sebagai rencana dan perbuatan. Rencana dan perbuatan. Perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah qadar yang sesuai dengan ketentuannya. Perilaku seseorang yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar, bentuknya itu bisa diwujudkan dalam beberapa perilaku. Bisa dibentuk dalam beberapa perilaku seseorang. Yang pertama itu selalu menjauhi diri dari sifat sombong dan putus asa. Kita harus jauh dari sifat sombong dan putus asa. Kita tidak boleh sombong.
sombong kepada orang lain. Pokoknya yang namanya sombong kita tidak boleh sombong ya adik-adik sekalian. Maksudnya begini, orang yang beriman kepada qada dan qadar, jika memperoleh keberhasilan, maka ia akan menganggap keberhasilan tersebut adalah semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita peroleh, misalnya apa yang kita inginkan itu semata-mata karena kalau misalnya kita apa yang kita inginkan itu dikabulkan, apa yang kita inginkan itu berhasil, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kamu, ini loh kamu yang terbaik. Ini loh, begitu maksudnya. Namun jika mengalami kegagalan, maka ia tidak mudah berkeluh kesah dan berputus asa. Sebab ia menyadari bahwa kegagalan tersebut sebenarnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kegagalan itu dari Allah juga. Dan menyadari juga bahwa di balik kegagalan itu akan ada hikmahnya. Jadi begini, misalnya adik-adik sekalian menginginkan ini, namun adik-adik sekalian itu dalam mencapai apa yang adik-adik inginkan itu gagal begitu, tidak terkabul begitu. Jadi adik-adik jangan langsung berputus asa, karena di balik kegagalanmu itu akan ada hikmahnya. Mungkin kamu menginginkan yang ini, tetapi gagal dalam menginginkannya. Mungkin Allah mempunyai jalan yang lain. Allah mungkin ingin kamu yang terbaik. Ini loh, kamu bukan jalanmu di sini. Kamu itu sebenarnya di sini. Karena Allah menginginkan kamu yang terbaik. Jadi itu hikmahnya. Jangan langsung berputus asa. Seperti itu adek. Jika kamu gagal memperoleh sesuatu, itu belum akhir dari segalanya. Allah tidak mengabulkannya di situ karena Allah mempunyai jalan yang lain untuk kamu. Allah punya yang terbaik untuk kamu. Allah punya di situ hikmahnya yang tercantum, hikmah yang bisa diambil dari kegagalan. Jadi begitu ya dari sekalian ya. Kemudian yang kedua, banyak bersyukur dan bersabar. Kita harus banyak bersyukur, bersabar, gitu ya. Maksudnya orang yang beriman kepada qada dan qadar, jika mendapat keberuntungan, maka akan banyak bersyukur, akan bersyukur. Sebab keberuntungan tersebut adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Keberuntungan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Bersyukur, pokoknya bersyukur. Kalau misalnya di alam ini kita diberikan, misalnya kalau oksigen itu harus bayar, kita harus menikmati alam itu harus bayar, berapa yang kita mau bayar sama Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menginginkan umatnya itu, kaum muslimin itu hanya bersyukur saja atas apa yang diberikan. Kita harus bersyukur atas alam yang diberikan ini. Alam ini sangat indah. Harus banyak-banyak bersyukur. Sebaliknya, jika terkena musibah maka ia akan sabar. Sebab hal tersebut adalah ujian dari Allah SWT. Jadi kita harus sabar. Jika kita terkena musibah, harus bersabar. Karena hal tersebut ujian yang diberikan
Allah kepada kita. Jadi harus bersabar. Mungkin adik-adik bertanya lagi, Kak, kenapa sih dinamakan ujian? Kenapa sih harus ada ujian? Sebab hal tersebut tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ada kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Gitu ya. Maksud ayat ini, Allah akan menguji kamu, kaum muslimin, dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan atau bahan makanan. Dengan ujian, kaum muslimin menjadi umatnya mentalnya kukuh, mentalnya kuat, kukuh yakin, tabah jiwanya, dan tahan menghadapi ujian dan cobaan. Kemudian mereka yang mendapat predikat sabar, dan mereka orang-orang yang mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bersabar. Jadi kita harus banyak-banyak bersabar. Kalau misalnya kita terkena musibah, harus bersabar. Gagal dalam hal ini, harus kita bersabar. Karena balik lagi, mungkin Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Jadi kita harus bersabar. Ada hikmah yang diberikan untuk orang yang bersabar ya. Jadi begitu, adik-adik sekalian. Yang ketiga yaitu bersikap optimis dan giat bekerja. Manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan nasib yang baik dan beruntung. Keberuntungan tersebut tidak datang begitu saja, tetapi mesti diusahakan. Jadi jika adik-adik sekalian, mungkin adik-adik sekalian ini setelah lulus dari aliyah, setelah lulus dari sekolah, mungkin ada yang mau lanjut, yang mau tes tentara atau yang mau tes polisi. Itu harus, kalau misalnya mau lulus ya harus diusahakan, harus punya usaha. Jadi harus belajar, harus memiliki usaha jika adik-adik mau menginginkan hal tersebut. Jika apa yang diinginkan itu ya harus usaha, harus banyak-banyak berusaha. Karena jika adik-adik mau menginginkan sesuatu atau adik-adik mencita-citakan sesuatu namun tidak berusaha untuk menggapainya, itu sama saja kayak bohong ya adik. Misalnya adik-adik mau jadi ini tapi kerjanya cuma rebahan terus, tidak mau berusaha begitu, itu mungkin tidak akan tercapai. Balik lagi, adik-adik pasti menyalahkan, ya Allah kenapa saya tidak lulus. Yaitu karena dari usahanya adik-adik sekalian kurang bagus. Jadi harus diusahakan, harus berusaha. Kemudian harus dibarengi dengan doa. Doa dan usaha itu harus saling berkaitan. Begitu ya. Oleh sebab itu orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa optimis
dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan tersebut. Harus optimis, kemudian bekerja, berusaha, optimis bahwa saya akan bisa mencapai apa yang Anda inginkan. Itu insya Allah bisa. Tapi kalau pekerjaannya adik-adik mau ini mau itu tapi cuma hanya rebahan, mana mungkin bisa. Jadi harus optimis dan giat bekerja, harus berusaha gitu. Kemudian yang keempat, selalu tenang jiwanya. Kita harus tenang jiwa. Orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa tenang hidupnya, sebab ia selalu senang atas apa yang ditentukan Allah kepadanya. Tenang jiwanya karena selalu senang atas apa yang ditentukan oleh Allah kepadanya. Jika beruntung atau berhasil, ia harus bersyukur. Harus tenang jiwanya, sehingga apa yang diinginkan itu dia harus senantiasa bersyukur, bisa mengingat kembali atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Itu kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ke depannya nanti? Harus senantiasa sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Gitu ya. Ketentuan mengenai iman terhadap qada dan qadar ini tertera dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Waktu itu seseorang laki-laki bertanya tentang iman kepada beliau. Rasulullah SAW menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk, atau qada dan qadar. Hadis riwayat Muslim. Takdir Allah Subhanahu wa taala adalah iradah atau kehendak Allah. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Takdir itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdirnya kita itu ada di sini. Takdir yang baik itu untuk di sini. Seseorang itu di sini jalannya yang baik. Seperti itu ya dari saudara. Mungkin kembali lagi, adik-adik menginginkan yang seperti ini. Adik-adik menginginkan hal yang lain, namun Allah memberikan jalan yang lain. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik untuk kamu. Itu hikmahnya dari kegagalan yang tidak bisa kamu raih tadi. Gitu ya dari sekalian. Kemudian Nabi Musa telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum manusia dilahirkan. Meskipun setiap manusia telah ditentukan nasibnya. Tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha atau ikhtiar. Manusia tidak mungkin hanya menunggu tanpa berusaha. Itu tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau hanya mau seperti itu. Jadi kita harus berusaha ikhtiar, berdoa, berusaha berdoa. Jangan hanya menunggu. Sama halnya kayak jodoh. Rezeki kan tidak tahu, tiada yang tahu
Tapi kita jangan hanya menunggu rezeki, kita harus mencari rezeki, berusaha mencari. Jodoh juga begitu, jangan hanya berusaha menunggu, kita harus mencari. Tapi adik-adik sekalian jangan dulu pikir jodoh, perjalanan adik-adik masih panjang. Jangan setelah lulus mau menikah lah, inilah, jangan dulu. Perjalanan adik-adik masih panjang. Begitu ya. Nasib manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus berusaha juga. Kan ada beberapa hal yang tidak diketahui manusia. Nasib, jodoh, rezeki, itu ya. Tapi dalam itu semua kita harus berusaha. Kita harus berusaha mencapai itu semua. Jangan hanya menunggu. Gitu ya sekalian. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Ada doa dan usaha yang mesti menyertainya. Kita harus berdoa dan usaha untuk mendapatkan itu semua. Iman kepada qada dan qadar menimbulkan banyak hikmah yang amat berharga bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Kita harus mempersiapkan untuk kehidupan akhirat. Kita harus menghadapi ujian di dunia untuk persiapan akhirat. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin adik-adik ada yang mau bertanya dari pembahasan kita tadi tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Atau adik-adik sekalian mungkin ada yang kurang dipahami tentang qada dan qadar karena mungkin sayanya terlalu cepat dalam memberikan materi. Ya, kita di sini sama-sama belajar ya. Saya juga belajar, sama-sama belajar semua. Baik, mungkin ada yang mau bertanya? Oh baik, silakan. Pertanyaan saya adalah, mengapa kita atau seorang muslim harus beriman kepada qadah dan qadar? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Wode Belvi ya yang sudah mau bertanya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Pertanyaannya itu, mengapa kita harus beriman kepada qada dan qadar? Mengapa kita harus beriman kepada qada dan qadar? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya kepada Wode Belvi. Jadi begini, kita harus beriman kepada qada dan qadar. Itu ada beberapa ketentuan atau keutamaan. Yang pertama yaitu beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam yang harus kita yakini. Kita harus mengimani rukun iman. Namanya juga rukun iman. Karena qada dan qadar ini adalah rukun iman yang keenam. Jadi kita harus yakin. Itu ya mengapa kita harus beriman kepada qada dan qadar. Kemudian seseorang muslim tidak akan dikatakan sebagai orang beriman apabila seseorang muslim tidak mempercayai satu hal saja yang terdapat dalam rukun iman. Seseorang muslim jangan hanya mempercayai satu saja yang dalam rukun iman. Jadi kita harus mempercayai semua. Begitu ya, adik-adik sekalian. Sehingga kita bisa dikatakan sebagai kita beriman kepada qada dan qadar. Jangan hanya satu saja. Kita harus mengimani semua. Kemudian yang berikutnya, kita harus beriman kepada qada dan qadar agar dapat semakin berusaha merubah keadaan hidup dan dapat menghindari sikap putus asa
atas perbuatan, atas berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani, kita harus beriman kepada qada dan qadar supaya kita menghindari buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi. Sebab misalnya kalau misalnya kita gagal, itu jangan langsung berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ada jalan lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada hikmah dari kegagalan tersebut. Jadi jangan kita langsung berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya. Jangan langsung, ih Allah ini begini, Allah itu tidak mengabulkan apa yang saya inginkan. Tidak. Allah itu memberikan jalan lain kepada kamu. Itu yang terbaik untuk kamu. Seperti itu. Seperti dia. Kemudian orang yang beriman kepada qada dan qadar akan terhindar dari azab dan panasnya api neraka di akhirat kelak. Karena kita sudah beriman kepada qada dan qadar, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tabah dalam menghadapi ujian, selalu bersyukur. Itu insya Allah itu semua ujian di dunia yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dibalas di surganya Allah, akan dihindarkan dari api neraka. Begitu ya adik sekalian. Kita harus beriman kepada qada dan qadar agar supaya ujian yang diberikan kepada kita umat manusia ini senantiasa kita harus menghadapi dengan ikhlas, sabar. Terus apa yang kita inginkan itu harus senantiasa berusaha, berdoa. Doa dan usaha itu harus selalu dibarengi, harus selalu berdampingan. Jangan mau ini tapi tidak ada usahanya, pekerjaannya hanya main game saja. Apalagi yang laki-laki ini yang mau, mungkin yang mau tes atau bagaimana, banyak berusaha, banyak berdoa, banyak belajar. Jangan hanya nongkrong sana sini, main game apa segala macam, jangan. Itu harus berusaha. Ujung-ujungnya kalau misalnya tidak dikabulkan, langsung berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak, kamu sendiri yang tidak mau berusaha. Jadi begitu ya adik sekalian. Ada lagi mau ditanyakan? Kalau tidak ada mungkin kita akhiri saja sampai di sini ya materi kita ini. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, kita cukupkan pembelajaran kali ini dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Pembelajaran kali ini kita sudah sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.